Oke, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang mungkin hari ini semuanya nonton video ini. Ini bukan kebetulan ketika Bapak Ibu semuanya bisa nonton video ini, karena hari ini saya akan bahas tutorial buku sekolah minggu untuk kita boleh belajar mengenai pelajaran 1 kelas 3-4 Triwulan 1 tahun 1. Ini bukunya, Show Me Jesus. Saya bikin video untuk kita bisa belajar sama-sama mengenai buku ini. Nah, judulnya itu memang saya rubah ya. Judulnya sini penyembahan kepada Allah. Konteksnya adalah mengenai peribadahan atau penyembahan kepada Allah. Ini konteksnya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa mengubah judul ini ya sesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan lah. Nah, kali ini saya mulai dari penyembahan kepada Allah. Ini saya ambil dari kitab Ibrani 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Umat Allah menyembah Dia. Nah, dalam aktivitas ini sebenarnya ada tentang bait Allah di sini. Kalau teman-teman lihat semuanya, kita bisa mulai dari awal untuk kita menunjukkan ini gambar apa. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan gunakan kata-kata yang terdapat pada gambar mesbah untuk menamai setiap gambar. Nah, teman-teman semuanya bisa cek di sini. Dan kalau teman-teman semuanya sudah cek di sini, teman-teman akan tahu bagaimana sebenarnya umat Allah zaman itu menyembah Allah itu bukan di gereja, bukan juga di tempat ibadah tertentu, tetapi kemah suci atau bentuknya seperti ini. Ini adalah kemah suci ya. Di tengah-tengahnya ada kemah dan sekelilingnya itu juga jelas ada kemahnya di situ. Kalau kita lihat di sini umat Allah menyembah Dia. Untuk menyembah Allah, kita tentunya kalau zaman sekarang kita bisa langsung menyembah Allah di gereja, kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada. Tapi konteks zaman itu menyembah Allah itu dilakukan di bait Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa masuk ke dalam kemah untuk menyembah Allah? Nah, apakah kita bisa masuk ke dalam kemah ini sebagai umat biasa saja, masuk ke kemah ini, bisa nggak? Ataukah kita hanya boleh di luar saja? Atau kita bisa sampai masuk ke dalam? Yang mana? Menurut teman-teman semuanya, ya jawabannya jelas nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah kudus, tetapi manusia itu lemah. Manusia itu istilahnya hanya daging saja, yang mana banyak dosa, tapi Allah kudus. Itulah kenapa tidak diizinkan sama sekali jika kita harus masuk ke dalam. Nggak boleh. Nah, kemudian siapa yang sebenarnya diizinkan atau bisa masuk ke dalam? Yang diizinkan, yang bisa masuk ke dalam hanyalah para imam. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan itu jawabannya adalah tidak boleh. Apakah kita bisa masuk ke dalam kemah untuk menyembah Allah? Jelas nggak bisa. Karena itu tadi yang boleh masuk, kalau di gambar ini kan kita lihat ya, yang boleh masuk hanya imam dan juga imam besar. Boleh masuk ke sini. Kalau teman-teman lihat gambarnya semua ya, ini umat Tuhan itu hanya ada di luar. Dia bukan di dalam. Ada di luar, mereka membawa misalnya kayak kambing domba, mereka bawa juga misalnya kayak persembahan, yang miskin biasanya bawa burung dan lain-lain. Itu mereka hanya bisa di luar karena mereka dianggap tidak layak atau tidak kudus. Itulah. Dan juga para imam, ini yang gambar ini adalah imam dan sebelahnya imam besar. Mereka dua inilah yang diizinkan masuk ke dalam ini. Sehingga ketika mereka mempersembahkan ini, ya hanya tugas mereka dua, yang ini nggak boleh. Umat Tuhan nggak boleh. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kita bisa masuk ke dalam kemah setelah memberi persembahan? Nah, contohnya, kita sudah berikan persembahan nih.
Kita sudah belikan persembahan dan kemudian apakah diizinkan untuk kita masuk setelah memberikan persembahan itu? Menurut teman-teman bagaimana? Boleh nggak? Ya nggak boleh, tetap nggak boleh masuk. Karena yang diizinkan masuk itu hanyalah para imam saja. Itu jelas. Yang diizinkan hanya para imam. Kemudian bagaimana tahap-tahapnya? Bagaimana? Sebenarnya kalau lihat di bagian ini, nah teman-teman semuanya bisa lihat ada tulisan-tulisan di bawah ini ya. Meja dengan roti, tabir, hati yang menyembah, bejana tembaga, imam besar, tabir terbelah, mesbah tembaga. Nah ini dipakai untuk menjawab pertanyaan atau yang ada di gambar-gambar ini. Jadi kita ambil jawabannya dari sini. Nanti kalau ibu guru, teman-teman semua yang ngajar, suruh mereka melihat di sini untuk melihat ke dalam sini. Seperti contohnya yang ada di sini. Yang ada di sini ternyata itu ada mesbah tembaga. Jadi gambar ini adalah mesbah tembaga yang ada di bawah ya. Lalu tujuannya untuk apa mesbah tembaga ini? Mesbah tembaga ini tujuannya dipakai untuk mengorbankan ini loh. Kurban sembelihan, kurban bakaran nanti ditaruh di atas ininya. Kemudian setelah dikorbankan di sini, kan umat Tuhan di sini kan ngasih nih, dia kasih. Kemudian setelah dikasih dibawa ke mesbah tembaga. Setelah dari mesbah tembaga ini mereka akan menuju ke bejana tembaga untuk membersihkan dirinya, supaya mereka ini bisa melanjutkan ke prosesi selanjutnya. Tapi setelah di bejana tembaga sini itu disaring lagi, nggak semua orang bisa masuk. Ngerti ya? Nggak semua orang bisa masuk di situ. Oke. Kenapa nggak bisa? Karena yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, di sini kan ada meja roti. Yang bisa masuk ke meja dengan roti atau ruang Maha Kudus ini hanyalah imam besar. Perhatikan, seperti gambar ini ya. Ada imam besar. Imam hanya bisa sampai ke tempat ini. Tetapi imam besar dia bisa sampai ke ruang Maha Kudus. Jadi nggak semua orang, karena memang Tuhan memilih orang-orang khusus untuk melakukan ini, kurban. Itu Tuhan memilih yang khusus. Di sini ada meja dan dengan roti. Rotinya itu ada 12. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok 12 di sini? Karena mereka itu percaya tentang 12 suku Israel. Ini sebagai lambang, sebagai simbol 12 suku Israel di mana dipelihara Tuhan di ruang Maha Kudus. Disinilah hanya orang khusus yang boleh masuk, gak sembarangan orang boleh masuk. Soalnya kalau sembarang orang ya nanti bisa jadi Tuhan murka, karena sembarang orang kan gak kudus. Di sini juga imam besar itu biasanya kalau masuk diberi tali juga. Diberi tali supaya jika kedapatan tidak kudus dan kemudian mati di dalam, nanti ditarik keluar kalau mati di dalam kan, karena kehukuman Tuhan dan lain-lain. Ini bukti betapa seriusnya kekudusan Tuhan, juga kekudusan manusia yang istilahnya dicemari dengan dosa. Nah itu sebagai pemisah dalam peribadatan, sehingga tidak sembarangan orang melakukan ibadah pada zaman itu. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini seperti pertanyaan yang tadi ya, menurut kalian mengapa ada 12 roti? Ini meja dengan roti. Sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, di sini kan coba lihat. Di tengah-tengah sini ternyata ada tabir. Ada tabir teman-teman. Apa tabir ini? Ada yang tahu tabir nggak? Ada yang tahu? Apa itu tabir? Tabir itu pemisah.
pemisah ruang Maha Kudus. Jadi tidak ada yang bisa melewati tabir ini. Dan dipercaya di dalam sini itu ada tabut perjanjian ya, tongkat Harun dan loh batu di sini. Tapi perhatikan baik-baik, ini poin penting yang harus disampaikan kepada anak-anak. Yang harus kita tekankan dalam pembelajaran ini adalah begini. Ini kan sudah terpisah nih, bahwa yang boleh masuk ke kemah suci ini hanya imam dan juga imam besar. Tidak ada yang lain yang boleh masuk. Yang umat Tuhan ada di luar. Imam bisa memberikan persembahan, tapi imam tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ini juga penting. Ini penting untuk disampaikan sehingga anak-anak itu tahu betapa kudusnya Tuhan. Betapa kudusnya Tuhan harus terpisah dengan manusia yang berdosa. Itu harus ditekankan dalam pembahasan sampai di sini, sampai di tabir. Tabir merupakan pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Tetapi melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Nah, ini nih. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus? Imam besar. Imam besar masuk ruang Maha Kudus syaratnya dalam Ibrani 9 ayat yang ke-7. Dan juga kita tahu yang tadi tabir. Nah, tabir ini yang menjadi pemisah tadi ya. Pemisah, tabir di dalam kitab Matius 27 ayat 51 dikatakan apa? Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi tabir itu terbelah seperti gambar ini ya. Tabirnya terbelah ketika apa? Tadi dibilang ketika apa? Ketika Yesus mati. Ini menandakan apa sih? Ini menandakan bahwa Allah yang kudus itu pada akhirnya sudah ditebus. Allah yang kudus itu yang terpisah dengan manusia akhirnya sudah diperdamaikan, dikuduskan manusianya, sehingga tidak ada lagi pembatas antara Allah dengan manusia. Makanya tabir bait Allah itu terbelah. Ingat ya, ketika Yesus mati, tabir ini terbelah. Ini meruntuhkan pemisah antara manusia dengan Allah. Dulunya manusia dengan Allah bermusuhan karena manusia berdosa, Allah kudus. Tetapi akhirnya didamaikan oleh Yesus karena darah dan salib Kristus. Itulah pentingnya salib. Sehingga tergenapilah apa yang dikatakan kan. Kamu menyembah di gunung-gunung. Orang Samaria menyembah di gunung-gunung, orang Israel menyembah di Yerusalem. Tapi saatnya akan tiba, kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah Allah tanpa membawa kurban. Kita bisa menyembah Allah tanpa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bisa menyembah Allah dengan tubuh kita, langsung kepada Tuhan. Karena sudah diperdamaikan. Darah Yesus sudah menyucikan segala dosa kita, sehingga kita sudah bisa dengan damai datang untuk langsung menyembah kepada Tuhan. Seperti yang katakan Matius 27 ayat 51, tabir bait suci terbelah dua. Nah, dari sini landasan teologi yang kita harus sampaikan kepada anak-anak pastilah jelas ya. Tabir dan juga di sini terbelah tabirnya. Yang menarik lagi hati. Di sini sebenarnya hati yang baru, seperti yang ada di bawah di sini. Hati yang menyembah, hati yang menyembah. Hati yang menyembah sudah bisa langsung kepada Tuhan karena ada salib Kristus. Poin dari umat Allah yang menyembah, jika penyembahan pada zaman perjanjian lama itu penyembahan harus melalui perantara imam besar dan juga kemah suci sebagai simbol kehadiran Allah,
dan juga kita harus menyembah melalui para imam perantara. Tetapi sekarang Yesus Kristus sendiri menjadi perantara bagi kita. Jadi bukan lagi imam, tetapi Yesus Kristus yang adalah imam yang besar, itu yang menjadi pengantara kita dengan Allah melalui darahnya. Saya rindu untuk kita lihat dari Ibrani 9 ayat 7 ya. Ibrani 9 ayat 7, saya akan carikan dulu di sini 9 ayat 7. Ya. Ibrani 9 ayat 7 dikatakan di sini, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi imam ini harus dikuduskan terlebih dahulu, baru dia bisa masuk ke dalam kemah suci atau ke ruang maha kudus. Sampai di sini jelas bahwa imam pun tidak sempurna, karena dia harus mempersembahkan kurban. Hanya Yesus yang bisa mempersembahkan dirinya untuk membuat kita akhirnya kudus, bisa masuk ke ruang maha kudus secara langsung. Ini landasan teologi yang harus sampai kepada anak-anak. Intinya anak-anak harus tahu bahwa darah Kristus membuat kita bisa masuk ke ruang maha kudus menghadap Allah secara langsung. Nah, sekarang ada aktivitas murid yang kita juga harus berikan kepada anak-anak. Ini juga sama pentingnya. Ini sebenarnya untuk lebih memperjelas cerita kita. Ibadah masa lalu di sini dikontraskan antara ibadah masa lalu dengan ibadah masa kini. Coba kita lihat di ibadah masa lalu. Ibadah masa lalu dikatakan di sini ya, jemaat harus pergi kepada imam. Terus kalau ibadah masa kini, apakah kita harus pergi kepada imam? Enggak perlu. Karena apa? Kita ini bisa kaitkan langsung di sini, jemaat tahu bahwa Yesus menyucikan hati kita. Jemaat memerlukan satu imam, yaitu Yesus. Ini jawabannya. Nanti bisa ditarik garis ke sini. Tarik garis ke sini, jemaat harus pergi ke imam dulu. Tapi sekarang tidak perlu pergi ke imam sebab Yesuslah satu-satunya imam. Yang kedua, jemaat mempersembahkan kurban bagi dosa-dosa mereka. Zaman dulu harus membawa domba, kambing, burung. Tapi sekarang apakah masih harus mempersembahkan kurban? Tidak. Karena kalau kita lihat di bagian sini, di nomor 4 ya, bagian 4 nih. Jemaat tahu bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban penebus dosa sekali untuk selama-lamanya. Jadi di sini tarik garis ke sebelah. Jemaat tahu bahwa Yesus telah mempersembahkan. Yang ketiga, jemaat membasuh tangan dan kaki dikatakan. Apakah imam membasuh tangan dan kaki, bukan jemaat ya. Imam membasuh tangan dan kaki. Apakah sekarang imam masih harus membasuh kakinya untuk masuk? Enggak. Karena di sini jemaat tahu ibadah masa kini, jemaat tahu bahwa Yesus menyucikan hati kita. Sudah bukan secara fisik lagi disucikan, tetapi secara jelas di sini dikatakan jemaat ini sudah tahu bahwa Yesus yang menyucikan hatinya. Sekarang yang keempat, hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam tempat ruang maha kudus setahun sekali. Imam hanya boleh setahun sekali. Lalu sekarang bagaimana? Enggak, sekarang langsung yang ini. Bisa tarik garis ke paling bawah. Jemaat dapat datang ke hadirat Allah yang kudus karena Yesus sudah menebus dosa mereka. Ya, dari sini kita bisa lihat bagaimana landasan teologis dari buku ini sangat bagus ya, terutama untuk pelajaran 1, tahun 1, triwulan 1, seperti ini tulis di atas ya. Bisa kita cek pelajaran 1, kelas 3-4, triwulan 1, tahun 1. Ini bukunya, Show Me Jesus. Teman-teman bisa beli di toko buku rohani ya, di situ ada bukunya sebagai panduan. Saya hanya membantu untuk memahami isi buku itu saja. Saya tidak jualan buku.
Ya, teman-teman, sampai di sini saya harap kita semua mengerti sehingga anak-anak bisa diajar dengan baik. Anak-anak harus tahu bahwa ibadah kita sekarang yang bisa ke gereja, bisa langsung kepada Tuhan itu hanya bisa terjadi karena darah Yesus yang sudah menyucikan setiap dosa-dosa kita. Seandainya Yesus belum disalibkan, pasti kita masih harus bawa kambing domba masuk ke kemah suci. Bersyukur karena Yesus menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna di kayu salib, sehingga kita tidak perlu lagi, ingat ya, nggak perlu lagi, tidak perlu apa? Tidak perlu lagi membawa kambing domba. Cukup Kristus, hati kita bawa kepada Tuhan. Buku ini sangat bagus, silahkan dipakai untuk ngajar anak-anak dan juga bisa dipakai untuk ngajar sekolah minggu. Bahkan saya sudah terapkan materi ini untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang dewasa dan ini juga berguna untuk kita lebih beriman pada Kristus Sang Juru Selamat sejati. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Saya akan bahas di pelajaran yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.